Ya, remaja putri harus sehat, harus makan makanan bergizi, harus tahu tentang gizi seimbang, kemudian minum tablet tambah darah. Harapannya remaja putri yang sehat adalah remaja putri yang tanpa anemia. Dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo menyelenggarakan seminar bertajuk Kegiatan Orientasi Pergerakan Remaja Putri sebagai kader Posyandu Remaja dalam mendukung percepatan penurunan stunting serta minum tablet tambah darah bersama. Seminar digelar pada Rabu 23 November 2022 di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Mujoko SKM Mkes, menyampaikan pentingnya intervensi kesehatan remaja putri mulai dari usia dini, mengingat kesehatan merupakan hal yang sangat bernilai dalam kehidupan. Intervensi dari alam inilah upaya nanti biar stunting itu betul-betul putus, betul-betul tereliminasi. Caranya bagaimana? Sangat sederhana sebetulnya. Jangan sampai nanti ada bayi lahir yang stunting. Itu untuk menghentikan yang stunting saat ini sudah kita lakukan sampai selesai. Sedangkan berikutnya yang lahir jangan sampai ada stunting. Caranya bagaimana? Ya mulai dari saat usia dini remaja putri ini, mulai sampai SMA, betul-betul diintervensi terkait kesehatannya. Memang kesehatan itu bukan tidak ada apa-apanya, tetapi tanpa kesehatan semuanya menjadi tidak ada artinya. Itu Mas Yo boleh dikatakan nanti adik-adik punya uang satu gudang, ya, mungkin rekeningnya nggak bisa dihitung. Tapi kalau sakit-sakitan juga nggak ada gunanya. Ya kita mau makan ini nggak bisa, mau begini nggak bisa, mau begini dia luar biasa. Berarti hidup kita nikmatnya betul-betul sudah hilang kalau seperti itu nantinya. Ya, untuk itu dalam pertemuan ini tolong betul-betul utamanya para adik putri generasi penerus ini nanti dipahami. Kalau nggak paham, begitu ada narasumber atau yang dipresentasikan langsung tanyakan sampai detik. Jadi pulang Anda punya bekal. Jangan pulang selesai pertemuan yang berlalu memenuhi kewajiban undangan, jangan, ya, karena Anda adalah nanti yang bisa menghentikan terkait stunting. Karena kalau stunting banyak, apapun alasannya, generasinya kita nggak selari dengan cepat. Yang stunting yang jadi masalah bukan masalah badannya aja yang pendek, otaknya juga jadi pendek. Itu yang jadi masalah. Itu ya. Jadi tolong diperhatikan betul. Ayo jaga kesehatan. Tadi jargonnya apa Mas? Ada di remaja tadi itu. Remaja putri sehat, selalu minum tablet penambah darah 1 minggu sekali. Nah, kita ulangi. Remaja putri sehat, selalu minum tablet penambah darah 1 minggu sekali. Nah, ini belum digaungkan biar menggelinding, walaupun sepele jargon ini pendek yang mudah diingat kepada nanti setelah pulang ke teman-temannya disampaikan. Jadi jangan yang berangkat tok nanti ada ilmu ke teman-temannya menggelinding. Jadi pendidikan sebaya itu tetap harus jalan. Ya, jadi itu saya sampaikan kepada yang terhormat kepada para pendamping, mohon dengan sangat nanti untuk bisa digelindingkan kepada seluruh siswa yang ada di sekolah masing-masing, sehingga nanti betul-betul informasi itu bisa nyampe kepada para remaja-remaja dari generasi penerus ini. Untuk itu
pada kesempatan hari ini sekali lagi saya sampaikan dan saya wanti-wanti terkait dengan program pemerintah ya untuk remaja putri generasi penerus khususnya di Kabupaten Probolinggo, mohon kita dukung bersama. Ya, tadi saya sampaikan minum tablet darah 1 minggu sekali. Nanti bagaimana Pak kalau itu habis segera koordinasikan dengan Puskesmas terdekat, nanti biar koordinasi dengan program. Nanti programnya di mana? Di Dinas Kesehatan. Nanti tentunya akan dikoordinasikan lebih berarti karena ini bukan hanya saat ini tapi terus menggelinding untuk jangka panjang. Ya, terus untuk menggelinding jangka panjang. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih atas kehadirannya dan dalam kesempatan ini ketepatan disampaikan oleh panitia dilaporkan rangkaian kegiatannya adalah termasuk rangkaian Hari Kesehatan Nasional yang ke-58. Jadi nanti harapan kita ya ini menjadi suatu tonggak terkait dengan kegiatan ini yang mana terus bahasanya kalau pendidikan sebenarnya terus digulirkan terus jangan bosen-bosen nyampaikan ke teman-temannya karena pada prinsipnya informasi itu akan ditangkap dengan baik oleh seseorang siapapun orangnya kalau informasinya sering disampaikan intensitasnya ya. Kualitas penting nggak Pak? Ya penting, tapi intensitas jauh lebih penting. Informasinya, jargonnya itu tadi, ya kan? Akhirnya betul-betul nanti tertanam di benak masing-masing sehingga semua bisa memahami masalah pencegahan daripada kasus nanti untuk ke depan. Untuk itu pada kesempatan hari ini sekali lagi saya sampaikan dan saya wanti-wanti terkait dengan program pemerintah ya untuk remaja putri generasi penerus khususnya di Kabupaten Probolinggo, mohon kita dukung bersama. Ya, tadi saya sampaikan minum tablet darah 1 minggu sekali. Nanti bagaimana Pak kalau itu habis segera koordinasikan dengan Puskesmas terdekat, nanti biar koordinasi dengan program. Nanti programnya di mana? Di Dinas Kesehatan. Nanti tentunya akan dikoordinasikan lebih berarti karena ini bukan hanya saat ini tapi terus menggelinding untuk jangka panjang ya terus untuk menggelinding dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim pertemuan orientasi pergerakan remaja pada upaya percepatan penurunan stunting kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Setelah secara resmi membuka acara, Sekretaris Dinkes Mujoko memberikan tablet penambah darah secara simbolis kepada Duta Kesehatan Remaja dan diikuti oleh semua peserta remaja putri. Kemudian untuk semuanya untuk memegang tablet penambah darah yang sudah diberikan tadi, dimohon untuk dipegang dan dibuka. Baik, silakan untuk Bapak Mujoko memberikan secara simbolis kepada Duta Kesehatan Remaja. Kemudian kita bersama-sama untuk diminum. Oke, kita aba-aba ya, kita akan minum bersama. Dibuka dulu kepada Duta Kesehatan Remaja di depan untuk dibuka dulu, kemudian kita akan minum bersama-sama. Untuk petugas gizi silakan dampingi di depan, Ibu. Monggo, Ibu Indah mungkin. Oke, sudah siap? Oke, saya akan komando ya. Semua siap ya? Semua sudah dibuka? Oke, sudah dibuka semua. Kita komando bersama-sama, minum bersama-sama tablet penambah darah. Kita hitung 3, 2, 1. Silakan diminum. Remaja putri sehat? Wah, luar biasa, tepuk tangan semuanya. Baik,
Selamat pagi. Terima kasih. Kegiatan dilanjutkan dengan materi kesehatan reproduksi wanita dari narasumber Dr. Lalita Eka Pevitasari dari RSUD Tongas Probolinggo. Pak Ibu ya. Jadi menurut WHO, apa WHO? Badan apa ini? Badan Kesehatan apa? Dunia. Ya. Jadi ini serius dulu ya. Jadi keadaan sejahtera fisik, mental, sosial secara utuh, tapi bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau cacat, tapi juga berkaitan dengan sehat apanya, sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Ya, jadi nggak hanya sehat badan, jasmani gitu aja, tapi juga dari sistem reproduksi kita, entah itu sebagai wanita, entah sebagai pria, itu fungsi serta prosesnya yang dikandung oleh organnya itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Oke. Terus tapi pelajaran ini atau hal ini itu masih banyak yang menganggap malu atau tabu untuk dibicarakan, bahkan dengan orang tua. Ya Pak ya? Ya. Kok ngaku sih Pak? Terus kalian biasanya apa namanya ngobrolnya, curhatnya sama siapa kalau nggak sama orang tua? Sama siapa? Teman? Besti? Bestinya umur berapa? Kalau seumuran kira-kira tahu nggak? Sama-sama nggak tahu ya guys ya gitu ya, jadi gitu. Sama-sama nggak tahu. Jadi kalau misal nggak tahu, harusnya bertanyanya kepada siapa? Ya minimal kepada orang tua ya, yang sudah lahir duluan, yang sudah tahu duluan. Jadi siapa yang nggak dekat sama ibunya untuk ngobrol tentang beginian, ayo maksudnya diubah. Jadi ibu itu jadi sahabat, bukan jadi ibu sebagai ibu sendiri, tapi juga sebagai teman curhat ya. Oke? Jadi jangan malu lagi ya. Terus, nah kenapa sih kok remaja itu harus tahu tentang kesehatan reproduksinya? Karena apa? Ya karena pada masa remaja itu terjadi perubahan fisik dan biologis, sehingga harus tahu dan kenal dengan sistem reproduksi dan perubahan-perubahannya. Itu ya. Nah, kira-kira sudah kenal belum dengan organ reproduksinya? Masa belum dibawa setiap hari? Ya, jadi kalau organ reproduksi wanita, tapi sebenarnya ini ada bapak-bapak juga ya kayaknya. Itu ada reproduksi luar dan reproduksi dalam. Ya, oke. Apa organ reproduksi luar? Ini bukan hal yang tabu ya, ini pelajaran. Jadi nggak boleh senyum-senyum, nggak boleh, ya senyum-senyum boleh sih ya, pakai masker juga kan ya, nggak ada yang tahu. Tapi harus tahu. Ini organ reproduksi luar itu maksudnya apa? Luar itu maksudnya yang bisa dilihat dengan mata, tidak berada di dalam tubuh. Itu terdiri dari apa aja? Ini disebut mas pubis atau biasanya ditumbuhi dengan rambut-rambut pubis. Ya, terus kemudian yang ini adalah bibir kemaluan luar dalam yang kecil ini, kemudian yang ini adalah bibir kemaluan luar, lalu yang ini adalah liam vagina. Ingat, itu aja yang perlu tahu. Ingat? Ini ini namanya mons pubis. Biasanya ditumbuhi rambut apa? Rambut pubis, rambut kemaluan, bukan bulu ya. Kalau ayam punya bulu, kalau manusia punyanya apa? Rambut ya. Jadi kalau bilang ini bukan bulu kemaluan tapi rambut. Kalau bulu kayak ayam kalau nanti ya. Terus ini namanya rambut kemaluan, kemudian di atas mons pubis, kemudian semakin ke dalam ini adalah bibir kemaluan luar. Yang ini adalah bibir kemaluan dalam atau bibir kemaluan kecil. Nah, yang ini liam vagina. Ini pointer saya kelihatan ya. Jadi
karena haid itu maka akan mempengaruhi mood seseorang. Itu wajar, ya wajar. Asal jangan galak-galak sama ibunya atau adiknya di rumah atau kakaknya, nanti pada takut. Terus di situ, nah terjadi perubahan suasana hati nih tadi, ya akhirnya apa? Karena waktu haid itu ada perutnya, kalau adik-adik bilang apa? Dilepen ya. Nah itu dysmenorrhea ya namanya, atau nyeri saat haid. Normal nggak sih nyeri pada saat haid? Normal. Kadang-kadang itu ada yang nyeri saat haid itu perutnya mulus gitu, ya enggak? Ada yang kakinya pegel, punggungnya pegel minta dipijit. Iya banget ya. Iya kayak gitu. Terus senggol bacok lagi gitu kan. Yes. Jadi kalau pas saat ini jangan diapa-apain gitu ya, kayak nggak mau keluar rumah rasanya. Tuh, iya, ngaku. Terus, nah kalau lagi haid jelas harus memakai pembalut. Kalau dulu sih ada yang pakai yang kain ya, tapi ya memang membuat sampah. Tapi lebih praktis kalau yang dengan yang dijual-jual sekarang ini ya. Nah yang harus diingat, jadi gantinya itu kapan sih? Ya sebenarnya sih tergantung dari volume darah yang kalian keluarkan kayak gitu. Jadi ada yang tapi normalnya sih 3-4 jam sekali, atau ini ya, atau saat kalian merasa sudah apa yang namanya ya, udah basah, udah kayak nggak enak gitu ya, itu silahkan ganti. Soalnya kalau nggak gitu, misal sehari cuma ganti 2 kali, berarti saat mandi pagi mandi sore, kira-kira gatel nggak? Bau nggak? Bau ya. Nah nanti kalau di situ darahnya yang tertempel di pembalut itu tadi, pembalutnya nggak segera diganti, akan menjadi tempat pertumbuhan bakteri yang sangat nyaman buat bakteri ya. Nah nanti efeknya bisa infeksi. Infeksinya tadi masih ingat di vagina tadi ada muara apa? Tempat keluarnya kencing, uretra ya. Nah bakterinya bisa jalan ke situ karena bentuknya, panjangnya uretranya cewek lebih panjang atau lebih pendek daripada laki-laki tadi? Pendek. Nah karena lebih pendek maka akan sering menimbulkan keluhan. Jadi misal sering kencing tapi rasanya nggak bekas, apa namanya, icrit-icrit gitu ya. Terus anyang-anyangan, jadi pengen pipis tapi begitu sudah siap pipis nggak keluar. Pernah kayak gitu? Nah itu kalau nggak diobati dengan baik, infeksinya akan menjalar ke saluran kencing bagian atas, jadi sampai ke ginjal. Jadi hati-hati, jadi harus menjaga kebersihan. Sementara materi pendidikan gizi dan pencegahan anemia pada remaja disampaikan oleh Bapak Rofiki SST dari Labkes Gizi Surabaya. Satu, kenapa Bu Sukilah itu adalah membawa panjenengan semuanya di sini itu adalah mencegah jangan ada generasi cacat. Makanya itu dititipin apa? Besi tambahan, dan di dalamnya juga ada asam folat. Karena kalau memberikan asam folat pada saat hamil itu percuma. Ya, jadi harus minimal itu sebelum hamil. Makanya Anda disiapkan itu lagi. Nah, belum nikah semuanya ini kan. Sudah diberi cadangan. Nah, sudah diberi cadangan, tapi cadangan kok jangan dijaga makanannya harus betul. Supaya apa? Tidak menimbulkan kerugian pada negara. Apa kerugian pajak itu buat untuk kematian pada anak. Kalau anak udah kondisi itu udah infeksi, batuk, pilek, mati, ya itu kan biaya itu. Nah, enggak? Tapi kalau sehat kan enggak. Termasuk kematian kematian itu butuh biaya enggak? Butuh biayanya. Belum mati itu ya yuk kelemar-kelemar kena digonang rumah sakit, butuh ambulan, iya toh. Lalu suaminya menjadi tidak bisa kerja karena harus jagain, itu biaya. Lalu obat yang disiapin dokter itu biaya. Kalau nggak sakit kira-kira makan biaya ada? Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud tentang anemia itu adalah banyak ya dok. Uang yang seharusnya buat bangun dia buat untuk yang lain-lain. Jadi seperti itu. Jadi itu
Lanjut Bu. Ya. Targetnya adalah memang pemberian tambahan, makanan tambahan, obat tambahan. Karena ini obat yang diberikan Belanda ya. Itu adalah targetnya memang anak, remaja, dan ibu-ibu yang belum hamil. Ibu-ibu yang belum hamil, memang targetnya itu. Kok anak laki-laki enggak Pak? Sebenarnya kalau mau dibahas panjang lagi. Duitnya terbatas negara. Sehingga yang diprioritaskan adalah sebenarnya sama aja, anak cowok itu ya sama saja. Ada kerentanan mengalami defisiensi besi. Tapi kan dia lebih ringan dibandingkan anak. Ya karena tadi itu sunatullahnya nggak sama. Kalau anak perempuan mesti kalau anak laki-laki kan enggak. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi pemberian suplemen besi atau asam folat seminggu sekali itu menurunkan resiko anemia. Dan ini baik dilakukan, tetapi harus melalui survei dulu. Benar nggak? Karena memang diberi dan tidak diberi, lalu dia rentan jadi anemia. Itu harus disurvei dulu. Anemia pada wanita dan remaja mudah dicegah dengan biaya yang relatif murah tadi. Masuk ya, tabletnya itu dicatat, gitu. Strategi pemberian itu iron, folic acid itu besi dan asam folat itu didahului dengan jaminan evaluasi pengukuran pengendalian defisiensi besi asam folat seperti apa? Diberi tablet tambah darah tapi cacingan. Tahu cacingan? Kalau tidur itu loh main gitar tapi lewat belakang. Garuk itu selesaikan dulu. Baru tablet tambah darah itu bener. Paham ya? Jadi kendalikan cacingan itu. Lalu yang kedua memang harus dipromosikan adalah banyak makanan-makanan yang jadi trending tadi seblak itu. Mungkin ada seblak plus. Masa yang ada sekarang trendingnya adalah susu ibu hamil. Ibu ada ibu-ibu ini. Ibu ya. Ibu waktu hamil pernah minum susu ibu hamil. Enak nggak? Enak. Gak enak. Enak kebetulan nafsu makannya bagus. Tapi memang rata-rata orang akan ngomong susu pada ibu hamil itu tidak enak, kan apa? Ditambahi besi Bu. Itu yang dimaksud dengan fortifikasi. Tapi jangan susu tok gitu loh. Kita itu problemnya kalau tadi ngukur acak saja udah segitu banyaknya itu loh. Jadi gak cukup hanya dengan tablet. Kemudian populasi dengan anemia lebih dari 40 itu suplementasinya mestinya harus tiap hari, bukan tiap minggu. Lah kita itu dari mana? Gak tahu. Tapi kalau kita itu angka anemianya adalah di atas 20, di bawah 40 itu diberikan one weekly, itu rekomendasinya seperti itu. Kita yang penting kan sudah memberi contoh ya Bu ya. Gus wilayah, perkara berapa besarannya kan Allah alam dulu. Yang penting niatnya dulu. Lanjut Bu. Ya itu sebenarnya dasar rekomendasi. Saya tidak terjemahkan memang supaya saya dianggap mengada-ada. Jadi sebenarnya rekomendasi untuk remaja itu seperti itu. Jadi besinya harus mengandung 60 mg dan asam folatnya adalah 2,8. Tinggal lihat itu kalau saya lirik tadi itu asam folatnya cuma 0,4. Jadi kurang. Masih kurang. Ya, nanti tugasnya mesti bila kalau rapat dengan Depkes ya. Tolong dikoreksi. Tugasnya lah, itu tulisannya bukan tulisan saya loh itu. Itu rekomendasinya lah ya. Kalau mau berikan pada remaja, syaratnya itu seperti ini. Lanjut. Pedoman terapinya diberikan setiap hari 120 mg untuk yang sudah kandung anemi. Dan tadi itu kan ada yang sudah anemi kan enggak Bu? Itu pakai itu rekomendasinya. Kalau Anda cuma tetap yang sudah anemi tadi tetap minum tiap minggu, itu sudah jarang salahnya. Mulai saat ini butuh diberi berapa itu? Setiap hari dengan dosis 2 kali itu. Kalau tadi kan, yang tadi kan 1 kali itu. Yang 3 kali, 2. Kalau sudah HB-nya itu di bawah 0, nah ini tidak berlaku lagi mencegah. Ya, itu bukan bisa mencegah lagi, diopeni sebenarnya. Yang tadi merasa diambil darahnya ada kurang ya. Kalau lihat duit 100 sama 10.000 ada bedanya itu loh. Ya toh? Seperti itu. Ya lanjut Bu tentang bagaimana sih cara mencegah. Ya ini sudah tadi ya sudah disebutkan
apa itu anemia, jadi kuis tadi saya nggak ngulang-ngulang lagi. Lanjut Bu ya, lanjut ya. Jadi ingat loh ya, anemia itu adalah kurangnya sel darah merah. Tapi yang menjadi problem biasanya pada remaja itu yang hubungannya adalah yang nomor 3 itu, yang kurang besi. Makanya tabletnya itu ada besinya. Jadi itu kemudian bisa jadi terjadi juga orang anemia itu karena itu kena parasit, ada penyakit cacingan tadi itu ada anak cacingan, atau kalau di daerah-daerah Indonesia bagian timur itu kena malaria gitu, lalu diberi besi, itu malarianya makin hebat. Makanya harus diobati dulu, malah malarianya itu disembuhkan dulu baru dikasih besi. Karena besi itu juga selain kebutuhannya anak remaja, juga kebutuhan bakteri untuk tumbuh kuat. Makanya matikan dulu bakterinya baru diberi besi. Jadi itu penyebab anemi. Secara telat yang kita jadi masalah itu yang ini sebenarnya. Lanjut, karena ada anemi tertentu dirawat di rumah sakit tuh sama dokter Lita nggak boleh dikasih besi, malah kalau tambah dikasih besi malah tambah keracunan malah gitu loh. Sejak di dalam kandungan sudah kurang hijau, maka akan lahir dia anak-anak dengan fitur anak cacat. Salah satunya adalah pendek, cara berdirinya seperti ayam jago, ayam bangkok. Tapi ya, nggak berdirinya itu begini tuh. Gerakannya kaku, IQ-nya di bawah normal. Nah, itu tidak bisa disebut sebagai stunting malnutrition. Tadi itu stunting yang berhubungan dengan kecacatan yang disebabkan karena kekurangan gizi di dalam kandungan, atau karena penyakit, atau karena inborn no error. Memang ditakdirkan Tuhan itu dia itu memiliki kelainan genetik. Paham ya? Loh, cara bedakannya gimana? Gak bisa hanya diukur tinggi badan sama berat badannya. Makanya kalau dokter Lita itu mesti ditanya ke ahlinya, ahli endokrin ditanyakan supaya apa? Tidak mudah ngambil kesimpulan. Ini seandainya kenapa? Ini penyakit kelainan bawaan nih sejak dalam kandungan, rusaknya bagian hormon ini. Supaya dia tumbuh normal ini harus direplace hormonnya. Ada seperti itu, jadi tidak hanya sekedar ukurannya. Tetapi kalau ada remaja-remaja putri, remaja cowok, cara mengukur stunting atau enggak itu ada alat ukurnya. Jadi misalnya diukur tinggi badan menurut umurnya, cuman harus pakai rujukan yang benar. Kan bisa diukur tinggi badannya. Lalu diukur tingkat apakah gajinya berlebihan atau tidak. Nah itu diukur tentang membandingkan berat terhadap tumbuh tingginya itu. Ada itu standarnya. Nah, makanya saya tidak bicara tentang CAC atau kekurangan energi tadi. Saya bicaranya adalah spesifik di ini. Jadi sebenarnya banyak masalah di remaja yang perlu diukur. Termasuk tadi tentang kesehatan reproduksi itu, staging misalnya. Kalau di negara-negara maju itu anak usia berapa ini sudah telas? Ya, pubasnya itu diteliti dan dicatat karena sadar. Dan kira-kira ini masih ada budaya timur, masih ada malu-malu, dan kemudian kemungkinan ini jadi isu sensitif karena apa? Ada syariat di dalamnya. Harus butuh persetujuan dari majelis ulama. Dalam menyikapi kasus tingginya potensi anemi pada remaja putri, Ketua Pelaksana Seminar Kegiatan Orientasi Sutilah melakukan pemantauan melalui kartu tablet tambah darah serta menegaskan agar para remaja putri rutin minum tablet tambah darah 1 minggu sekali. Merupakan rangkaian, hari ini adalah rangkaian kegiatan dari Hari Kesehatan Nasional ke-58. Kebetulan ada orientasi pergerakan remaja putri dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Probolinggo. Dengan kegiatannya yang dirangkai adalah kegiatan makan bersama, jadi sarapan bersama remaja putri. Jadi hari ini yang kami undang adalah remaja putri dengan pendamping dari masing-masing sekolahnya. Kemudian setelah sarapan bersama minum tablet tambah darah 1 tablet hari ini, karena remaja putri itu wajib minum tablet tambah darah 1 tablet 1 minggu. Jadi hari ini diterapkan. Setelah itu ada seminar
Seminar yang pertama tentang kesehatan reproduksi khusus untuk remaja dari dokter spesialis kebidanan dan kandungan, yaitu Dr. Lalita SPOG dari Rumah Sakit Tongas. Kemudian nanti dilanjutkan tentang pendidikan gizi dan pencegahan anemi pada remaja putri oleh Pak Rofiki, adalah merupakan dari Labkes Gizi dari Surabaya. Harapan diadakannya acara hari ini? Harapan diadakan hari ini karena salah satu kegiatannya adalah pemeriksaan HB pada remaja putri. Jadi harapannya nanti anak-anak itu memahami tentang apa yang dikatakan pendidikan gizi, kemudian bagaimana pencegahannya, kemudian bermau wajib karena minum tablet tambah darah 1 tablet dalam 1 minggu, dan anak-anak bisa tidak anemi. Jadi remaja putri harapannya seperti itu, karena diketahui bahwa kalau remaja putri itu anemi, nanti pada saat menikah anemi, dan saat menjadi calon ibu juga anemi. Jadi ibu anemi, maka anak yang dilahirkan adalah anak yang BBLR, dan itu adalah potensi akan menjadi anak stunting pada anaknya yang dilahirkan. Sehingga harapannya remaja yang sehat nanti akan melahirkan anak yang sehat, karena sudah diketahui bahwa kalau anak remaja itu anemi, itu nanti akan mengganggu konsentrasi belajar karena lesu, letih, loyo itu. Jadi untuk proses belajarnya pasti akan terganggu. Kalau dia itu tahu tentang apa itu anemi, bagaimana pencegahannya, harapannya anak-anak itu kadar hemoglobinnya itu adalah 12. Hari ini sudah diperiksa dari anak SMA, MA, dan SMK, 83 anak yang diperiksa HB-nya yang tidak anemi 8. Berarti harapannya nanti akan kami pantau dengan kami bagikan kartu tablet tambah darah kepada anak-anak yang hadir hari ini, dan nanti juga kami titipkan untuk anak-anak yang temannya di sekolah sana. Jadi dia harus menjadi suatu penggerak di sekolahnya, teman-temannya juga mau minum tablet tambah darah. Tim Redaksi Pro TV. Dengan 1 tablet tambah darah